Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi kita terkait tentang hipotesis. Tapi sebelum itu, Ibu harap semuanya sudah menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu merumuskan judul. Jadi kalau sudah selesai merumuskan judul, baru Anda bisa melanjutkan tugas berikutnya sampai kepada penulisan hipotesis. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara kita menyajikan hipotesis yang baik dan benar. Perlu kita ketahui bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan spesifik yang bersifat prediksi dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Artinya bahwa hipotesis ini berisi argumen kita yang terkait dengan variabel yang ingin kita ukur atau yang ingin diteliti. Dan hipotesis ini pula harus dapat mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi dalam penelitian. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah kita sajikan sebelumnya, dan harus disusun sesuai dengan landasan teori, bukti, dan fakta yang menjadi acuan di dalam menyajikan suatu hipotesis yang baik dan tepat. Dan hipotesis juga harus dapat diuji, artinya bahwa hipotesis ini menjadi acuan ketika ingin memilih uji statistik yang akan kita gunakan ketika mengolah data hasil penelitian. Dan hipotesis juga harus menyangkut variabel yang diteliti, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat. Apakah semua penelitian ilmiah perlu membuat hipotesis? Nah, di sini saya sajikan dua jawaban. Pertama, ya, jika penelitian itu berkenaan dengan verifikasi suatu teori atau masalah. Artinya bahwa jika penelitian kita itu ingin membuktikan suatu kebenaran, maka perlu adanya hipotesis. Jawaban kedua, tidak, jika penelitian tersebut masih bersifat eksploratif dan deskriptif. Artinya bahwa jika penelitian tersebut tidak membuktikan adanya suatu kebenaran, tetapi penelitian ini hanya memfokuskan kepada studi kasus atau studi lapangan, atau mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di suatu tempat atau di tempat penelitian. Nah, jadi tidak selamanya penelitian itu harus ada hipotesis. Apa kegunaan dari hipotesis? Nah, jika suatu penelitian itu memiliki hipotesis, maka kegunaannya adalah yang pertama, dapat memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Artinya, dengan adanya hipotesis, maka akan mempermudah peneliti memfokuskan masalah yang ingin diteliti atau batasan ruang lingkupnya. Kegunaan yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan kaitan antar fakta yang kadangkala
hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Artinya bahwa di dalam melakukan suatu penelitian, kadang kita dihadapkan suatu kondisi fakta yang memang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Nah, dengan adanya hipotesis, maka akan membantu kita atau mempermudah kita untuk memfokuskan fakta sesuai dengan variabel yang ingin kita ukur. Kemudian kegunaan yang ketiga, sebagai alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta yang bercerai-berai ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa hipotesis ini adalah menyederhanakan suatu masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian kegunaan yang terakhir adalah sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Jadi hipotesis ini tentu sebagai acuan di dalam menganalisis data hasil penelitian. Adapun jenis-jenis hipotesis, ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis statistik. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara yang disusun dalam bentuk kalimat biasa. Dan hipotesis deskriptif juga harus didukung oleh argumentasi yang kuat berdasarkan teori, konsep, hukum, dan lain-lain yang relevan, dan tidak berdasarkan trial dan error. Maksudnya bahwa hipotesis deskriptif tidak memiliki nilai signifikannya. Artinya taraf signifikan dan errornya tidak diperhitungkan. Contoh, di dalam menyajikan hipotesis deskriptif, diduga penggunaan perangkat ajar berbasis entrepreneurship dapat meningkatkan minat wirausaha mahasiswa. Sedangkan hipotesis statistik adalah hipotesis yang diformulasikan secara statistik dan menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang digunakan antara lain H0 dan HA. Hipotesis nol adalah hipotesis yang mendeskripsikan keluaran selain dari hipotesis alternatif. Biasanya mendeskripsikan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji dan dinyatakan dengan H0. Sementara hipotesis alternatif adalah kebalikannya dari hipotesis nol, yaitu hipotesis yang mendukung prediksi, diterima jika hasil penelitian mendukung hipotesis, dan biasanya dinyatakan dengan HA. Contohnya, H0 tidak ada pengaruh signifikan penggunaan perangkat ajar berbasis entrepreneurship terhadap hasil belajar siswa. HA ada pengaruh signifikan penggunaan perangkat ajar berbasis entrepreneurship terhadap hasil belajar siswa. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab melalui Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.